Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Rabbi sadri sohri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus sahabat Al-Kahfi yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan barokahnya kepada kita, memberikan nikmat, sehat, sempat dan waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang sudah memasuki hari ke-21 ini dengan berjalan lancar dan baik. Dan kita di bulan Ramadan ini sudah memasuki sepertiga akhir dari bulan Ramadan, di mana janji Allah pada sepertiga akhir bulan Ramadan adalah disampaikan, dikatakan sebagai itqum minan nar. Jadi kita dijauhkan dari atau dibebaskan dari api neraka. Maka marilah sahabat Al-Kahfi yang kami cintai, Ramadan ke-21 ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan banyak amalan-amalan ibadah. Kita tingkatkan sehingga kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah dan pada akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau firman Allah mengatakan, firman Allah disampaikan dalam firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang yang beriman dan orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja hati kita akan menjadi tentram. Jadi kalau manusia ini itu terbuat dari dua unsur, yaitu unsur jasad atau fisik kita yang itu adalah berasal dari unsur tanah, dan insya Allah nanti ketika kita sudah meninggal itu akan kembali kepada tanah. Dan unsur ruh atau jiwa atau nafsi kita, atau orang Jawa bilang nyawa kita, yang itu insya Allah kekal dan besok juga akan dipertemukan dengan jasad kita di akhirat kelak. Jadi kalau ruh kita itu adalah sifatnya kekal, sementara jasad kita atau tubuh kita ini sifatnya adalah fana. Fana yang nantinya akan kembali menjadi rusak, menjadi tanah. Maka agar kita bisa bahagia, maka jasad kita yang sifatnya fana tadi bersenyawanya adalah dengan hal-hal yang sifatnya fana. Tubuh kita bersenyawa dengan makanan, dengan pakaian dan sebagainya. Sementara ruh kita ini haruslah, kalau kita ingin bahagia, harus bersenyawa dengan yang kekal. Karena ruh kita ini nanti kekal, maka kalau sunatullahnya, kalau bisa merasa bahagia kalau bersenyawa dengan yang kekal, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ruh kita itu bersenyawanya dengan yang sifatnya fana, yang sifatnya dunia, harta, kekuasaan dan sebagainya, maka ruh atau jiwa kita ini
akan merasa sakit begitu. Ketika kita mendapatkan dunia, kita mungkin akan menjadi sombong. Sebaliknya apabila kita tidak mendapatkan, mungkin kita akan gelisah, akan merasa sedih, gundah gulana dan sebagainya. Maka hanya dikatakan dalam firman tadi, hanya dengan mengingat Allah saja hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia. Sahabat Al-Kahfi yang kami cintai, pada kesempatan Ramadan ke-21 ini kita akan menyampaikan sebuah kultum yang berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan sesuatu derajat cinta kepada Allah. Dan bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Nah, itu tandanya bagaimana kalau kita itu mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Bisa dilihat tanda-tandanya, kita bisa merasakan tanda-tandanya, apakah kita ini sudah mencintai Allah atau Allah sudah mencintai kita. Dalam firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai ketiga dijelaskan bahwasanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bergetar hatinya. Tanda orang yang mencintai Allah itu ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, itu hatinya akan bergetar. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, maka orang yang beriman itu perasaannya akan ada sesuatu yang lain, akan merasakan ada getaran-getaran yang menggelitik hatinya, kira-kira begitu. Ketika melihat dunia begitu, ketika melihat tanaman begitu, mungkin hatinya akan merasa betapa tingginya kemuliaan Allah. Melihat tanah, sama-sama tanahnya mungkin, tapi ketika bijinya berbeda, ada biji lombok, biji tomat, mangga dan sebagainya, ditanam di tanah yang sama tapi hasilnya bisa berbeda-beda, rasanya juga beda. Kalau lombok pedas, kalau mangga manis. Nah, kira-kira siapa yang memberi rasa pedas, memberi rasa manis? Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk materi kali ini, hakikat cinta kepada Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.